Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Hentika dengan NIM 87755438. Saya berasal di UPJ UT Padang dengan prodi PGSD. Kali ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD dengan judul sifat pemantulan cahaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Yang kedua, itu menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cembung. Yang kelima, menentukan fokus cermin cekung. Alat-alat yang saya gunakan yaitu ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lilin, korek api, layar cahaya, celah cahaya. Yang selanjutnya ada layar atau tabir kertas dan penggaris, lalu ada senter. Sifat pemantulan cahaya adalah peristiwa membaliknya berkas cahaya yang ke medium semula setelah mengenai bidang batas antara dua medium yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan praktikum. Selamat menyaksikan. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang pertama, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkan jalan berkas pada langkah tersebut sehingga tampak sudut datar dan sudut pantulnya. Kemudian, saya akan mengukur besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut R. Di sini setelah diukur dapat dilihat yaitu pada 40 derajat. Setelah itu kita akan menggeserkan kembali sudut cahaya tersebut. Jadi dapat disimpulkan setelah melakukan pengukuran tersebut diperoleh hasil yang sama, konsisten, bahwa sudut datang atau sudut pantul pada pengukuran pertama dengan sudut datang 30 atau 40, sudut pantul yang terukur juga 30. Begitu pula pada sudut datang 45 dan 60. Dan masing-masing menghasilkan sudut pantul yang identik. Selisih antara sudut datang dan sudut pantul adalah 0. Pada setiap pengukuran yang secara langsung membuktikan berlakunya hukum sinus pada cermin datar. Percobaan selanjutnya yaitu meletakkan sebuah benda. Saya menggunakan lilin diletakkan di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Setelah saya melakukan pengamatan bayangan lilin di depan cermin datar ini, saya menemukan bahwa meskipun lilin digeser ke posisi dekat, sedang maupun jauh dari cermin, sifat bayangannya tidak berubah. Bayangan selalu tampak berada di belakang cermin pada jarak yang sama dengan jarak lilin dan cermin. Bayangan tidak bisa ditangkap ke layar karena sifat yang maya yang terbentuk dari perpanjangan sinar pantul ke belakang cermin, bukan dari sinar pantul yang nyata. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama itu saya menyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Pada sebelum mengenai cermin cembung, ketika lilin didekatkan ke cermin, bayangan terlihat sedikit lebih besar, namun tetap lebih kecil dari lilin aslinya dan tetap berada di balik cermin. Sebaliknya, semakin lilin dijauhkan dari cermin, semakin kecil bayangan yang terbentuk. Ini sesuai dengan karakteristik cermin divergen. Berkas cahaya yang mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan menyebar ke berbagai arah, sehingga sinar pantul tidak pernah benar-benar bertemu di satu titik di depan cermin.
Kemudian gambarkanlah bagaimana jalan berkas cahaya pada langkah tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Setelah dilakukan penggambaran dapat disimpulkan bayangan tersebut di belakang cermin karena berpotongan bukan sinar pantulnya melainkan perpanjangan ke belakang dari sinar-sinar pantul tersebut. Itulah mengapa bayangan bersifat maya dan tidak bisa ditangkap di layar. Dalam percobaan ini, saya mencoba meletakkan di layar di belakang cermin dan memang tidak ada bayangan yang terbentuk sama sekali. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan ketiga, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini, ketika lilin diletakkan pada jarak 20 cm, lilin bayangan terbentuk dengan jelas dan tajam di layar pada jarak sekitar dan kemudian diukur pada jarak 15 cm, jarak bayangan terlihat semakin jelas. Bayangan tampak lebih kecil dari lilin aslinya dan posisinya terbalik. Ini terjadi karena berkas cahaya dari benda yang jauh datang hampir sejajar, lalu dikumpulkan oleh cermin cekung menuju titik yang lebih dekat ke cermin daripada titik pusat kelengkungannya. Bayangan bersifat nyata karena sinar-sinar pantul benar-benar berpotongan di titik tersebut. Terbukti bayangan bisa ditangkap di layar. Baiklah, setelah saya melakukan percobaan dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa hukum Sinolit terbukti berlaku pada semua jenis cermin. Sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. I sama dengan R. Dengan ketiga unsurnya, sinar datang normal, sinar pantul dalam satu bidang. Yang kedua, cermin datar menghasilkan bayangan maya tegak sama besar dengan dan mengalami pengembalikan lateral. Yang ketiga, cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya tegak dan diperkecil karena sifat divergennya. Posisi benda tidak mempengaruhi jenis sifat bayangan. Dan yang keempat, cermin cekung menghasilkan 5 variasi bayangan tergantung pada titik terhadap posisi benda terhadap titik fokusnya. Yang kelima, jarak fokus cermin cekung berhasil ditentukan secara eksperimental sebesar F sama dengan 10 cm konsisten pada 3 variasi pengukuran sesuai dengan persamaannya. Demikianlah percobaan saya kali ini. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.